Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Surya di pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi matematika ya, indikator 1 sampai 6. Tahu pembelajaran apa? Iya, tentang bilangan bulat. Nah, di sini kita akan belajar bilangan bulat. Nah, dasar tauhidnya apa? Nah, dasar tauhidnya ada di Quran surat As-Sajdah ayat 5. Ya, yang artinya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Itu dasar tauhid dari bilangan bulat. Kita lanjutkan. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, dalam penulisannya di garis bilangan. Yang pertama, bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam, yaitu apa? Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Bilangan bulat positif itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif itu terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, bilangan 0 ini bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Ya. Nah, bagaimana cara penulisannya bilangan bulat pada garis bilangan? Coba diperhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ada cara membaca atau cara menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan. Di sini ada tanda panah yang berwarna biru ke arah kanan, itu menunjukkan bilangan bulat positif. Ya, jadi tanda panah ke kanan arah biru ini menunjukkan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat negatif itu di sini di gambar ini ditandai dengan tanda panah yang berwarna merah ke arah kiri. Nah, itu menunjukkan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan 0 di sini ada di tengah-tengah ya, di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, kita lanjutkan ke indikator bilangan bulat pada garis bilangan. Jadi kita mengidentifikasi atau cara menuliskan garis bilangan. Nah, di sini ini Ustazah mempunyai gambar ya. Di sini ada garis bilangan, di situ ada tanda panah arah ke kanan. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kalau arahnya ke kanan, tadi menunjukkan bilangan bulat apa? Bilangan bulat positif. Berarti cara menuliskannya adalah, dilihat di situ, tanda panah berhenti di angka berapa? Di angka 6 ya, dimulai dari 0. Jadi penulisannya adalah 6 ya. Nah, 6. Kenapa? Karena anak panah ini mengarah ke angka 6. Nah, di sini apakah bisa mengerjakan bagaimana cara menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan di bawah ini? Dia berhenti pada angka berapa kira-kira? Di angka 8. Jadi kita tuliskan 8. Begitu cara menuliskan bilangan bulat positif pada garis bilangan. Kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Nah, sekarang menunjukkan letak bilangan
letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Nah, tadi teman-teman yang pertama sudah jelaskan di awal tadi ya. Kalau ke arah kiri itu menunjukkan bilangan bulat negatif. Dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0 ke arah kiri itu menunjukkan bilangan bulat negatif. Melewati 0 ya. Jadi dimulai dari negatif 1, negatif 2 ini menunjukkan bilangan bulat negatif. Nah, di sini apa yang teman-teman lihat? Ada garis bilangan mengarah ke angka negatif 5 ya. Nah, berarti garis bilangan di atas menunjukkan angka berapa? Kita lihat saja. Tanda panah ini berhenti di angka berapa? Angka negatif 5. Berarti kita bisa menuliskan negatif 5. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Nah, di sini tanda panah mengarah ke arah berapa kira-kira ini? Mengarah ke angka negatif 9. Arahnya ke kiri ya tanda panahnya ya. Nah, tanda panah terakhir itu ada di angka negatif 9. Berarti garis bilangan di atas menunjukkan angka berapa? Betul, negatif 9. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Ke indikator berikutnya. Nah, indikator berikutnya, Ustazah akan mengulangi kembali, yaitu tentang melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Di sini ya, masih ingat teman-teman semuanya? Ada kata kunci untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada kata kuncinya ya. Masih ingat apa kata kuncinya? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kata kuncinya adalah maju dan beku. Apa itu maju? Maju sama tanda jumlahkan. Kalau beku, beda tanda kurangkan. Mas, sudah ingat ya? Lagi ya? Sudah mengingatkan kembali. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Soal nomor 1, ini Ustazah tulis maju. Kenapa kok maju? Karena tandanya sama-sama positif. Makanya maju sama tanda jumlahkan. Itu ya. Nah, di sini bisa ditulis jawabannya 17 ditambah 8, 25. Nomor 2. Negatif 17 ditambah negatif 8. Loh, Ustazah ini ada yang berbeda. Kenapa kok Ustazah tulisnya maju? Kita selesaikan dulu ya di sini ya. Jadi kita selesaikan dulu. Ini negatif 17 ditambah negatif 8. Nah, mana dulu teman-teman yang diselesaikan? Kita lihat dulu ya, harus kita rubah dulu. Mana yang harus kita rubah? Yaitu ini. Nah, ditambah negatif 8. Ini saling berhadapan. Masih ingat? Kalau ada tanda positif sama negatif, berarti sama tanda apa beda tanda? Maju apa beku? Beku ya, berarti bisa kita tulis negatif 17 dikurangi 8. Sama dengan berapa? Sama dengan ini sama tanda berarti maju. Nah, maju ya. Tadi ya, maju sama tanda jumlahkan. Berarti kita jumlah negatif 17 ditambah 17 ditambah 8 berapa? 25. Karena ini sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif 25. Gitu ya. Nah, sudah. Di sini juga bisa kita lihat contoh soal nomor 3.
Negatif 17 ditambah 8. Nah, dilihat tandanya dulu. Tandanya sama apa beda? Kalau beda berarti dia beku. Beda tanda kurangkan. Berarti 17 dikurang 8 berapa? Negatif 9. Kenapa negatif 9? Karena di sini yang ada tanda negatifnya angkanya lebih besar. Gitu ya. Untuk nomor 3 sama nomor 4 di sini nanti sama langkahnya ya, langkahnya sama. Jadi bisa teman-teman coba di rumah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya ke yang berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke yang indikator berikutnya. Oke. Indikator berikutnya adalah tentang perkalian dan pembagian. Jadi masih ingat kata kuncinya perkalian dan pembagian? Sampo sama Betty ya, sudah bilangnya ya. Jadi sama, Bene sama Betty itu sama aja. Kalau mau teman-teman mau ingat, sudah saya ingatnya yang Betty, nah berarti bisa pakai Betty. Artinya singkatannya sama, beda tanda negatif, gitu ya. Nah, dan sampo sama tanda positif. Bagaimana caranya? Sama dengan yang kemarin Ustazah jelaskan, yaitu kita lihat 17 dikali 8. Kita lihat dulu tandanya. Kira-kira ini sampo apa bene atau beti? Ini adalah sampo sama tanda. Berarti kita lihat hasilnya positif. Habis itu baru kita kalikan. Gitu ya. 17 kali 8, 136. Untuk nomor 2, kita lihat juga. Negatif 17 dikali negatif 8. Nah, caranya bagaimana? Kalau ini sama-sama negatif, sampo apa bene? Sampo ya, kenapa? Karena tanda hasilnya positif. Baru kita kalikan. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Negatif 17 dikali 8. Nah, di sini kita tentukan dulu jawabannya. Positif apa? Negatif. Kita tulis dulu. Kenapa? Biar kita nggak lupa nantinya. Baru kita kalikan. Karena ini benar, beda tanda, maka jawabannya adalah negatif. Gitu ya. Nah, kalau pembagian bagaimana? Sama pembagian. Ya, kita tentukan dulu jawabannya. Jawabannya positif apa negatif. Kita tentukan dulu. Kita lanjut ke indikator selanjutnya. Menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat negatif. Nah, penjumlahan dua bilangan bulat negatif. Di sini ada dua soal yang Ustazah contohkan ya. Bagaimana cara mengerjakannya itu Ustazah? Kalau ingat tadi ada dua kunci sama tak? Apa tadi? Kalau perkalian pembagian sampo sama Betty. Atau bene. Kalau penjumlahan pengurangan itu adalah maju sama beku. Kita lihat dulu. Jadi harus kita rubah dulu ini ya. Yang pertama kita tulis dulu soal negatif 231. Nah, ini ada tanda positif sama negatif. Kalau ada tanda yang berbeda berarti dia beku ya, beda tanda kurangkan. Berarti ini dikurangi. Dikurangi berapa? 451. Nah, baru kita tentukan. Ini pakai sampo apa? Maju apa beku? Maju ya. Kenapa? Tandanya sama. Berarti tanda sama dijumlahkan. Berapa? 2, 8, 6. Tapi di sini kita kasih negatif. Kenapa? Karena sama-sama negatif.
Gitu ya. Ada kali ini jawabannya? Oh, ada. C ya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu negatif 100 ditambah negatif 200. Sama kayak Ustazah yang di atas tadi ya. Bisa kita tulis negatif 100 langsung aja dikurangi 200. Ini pakai beku ya. Maju ya. Sama tanda jumlahkan. Berarti 300. Tapi di sini hasilnya negatif. Gitu ya teman-teman. Apa bisa dimengerti? Insya Allah bisa ya. Jawabannya C di sini ya. Nah, kita lanjut ke indikator selanjutnya. Yaitu tentang menghitung hasil pengurangan dua bilangan bulat negatif. Nah, bagaimana caranya? Ustazah akan tunjukkan di sini. Kita tulis dulu. Yang pertama, negatif 231. Kita lihat. Ini ada tanda berhadapan sama-sama negatif, berarti maju apa beku? Maju apa beku? Maju. Sama tanda jumlahkan. Berarti kita tulis di situ. Maaf ya ini. Nah, kita tulis di sini jawabannya. Negatif 231 ditambah 451. Nah, kita dua kali proses ini ya. Setelah ketemu seperti ini, kita lihat lagi. Ini maju apa? Beku. Beku ya, kenapa? Karena beda tanda, berarti beda tanda kurangkan. Sudah balik ya di sini ya, karena ini lebih besar. Berarti 452 dikurangi 231. Sama dengan berapa hasilnya kira-kira? Oh, mohon maaf, ini 1 ya, bukan 2. 1. Oke, hasilnya adalah, kita lihat, 0, 2, 4 dikurangi 2, 2. Berarti jawabannya adalah 220 B ya. Nah, untuk soal berikutnya bisa langsung kita tulis. Negatif 100 ditambah 200. Langkahnya sama dengan yang di atas ya, berarti kita balik 200 dikurangi 100. Gitu ya. 200 kurangi 100 berapa? Hasilnya 100. Berarti jawabannya adalah A. Oke, bisa sudah lanjut ya. Kita lanjut ke indikator berikutnya. Yaitu, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini ada soal, suhu udara di puncak gunung pada pukul 5 adalah negatif 14 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, energi panas matahari menaikkan suhu udara di puncak gunung tersebut. Jika setiap jam suhu udara di puncak gunung naik 3 derajat Celcius, suhu udara pada pukul 13.00 adalah, bagaimana caranya? Kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu di sini. Apanya yang kita tentukan? Nah, dari pukul 05.00 sampai 13.00 itu berapa jam kira-kira? Ada yang tahu? Dari pukul 5 sampai pukul 13 berapa jam? Kita hitung ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ternyata 8 jam. Kalau sudah ketemu, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini dibaca lagi. Jika setiap jam suhu udara di puncak gunung naik 3 derajat Celcius, berarti kita kalikan. Karena setiap jam naik 3 derajat, kita kalikan 3 derajat Celcius.
Kita kalikan ya di sini. Sudah mengalikan 3, hasilnya sama dengan 24 derajat Celcius ya. Nah, kalau sudah ketemu 24, kita baca lagi soalnya. Suhu udara panas matahari menaikkan suhu udara di puncak gunung. Menaikkan berarti positif apa negatif kalau naik? Apa? Menaikkan positif apa negatif? Positif ya. Nah, berarti negatif 14 derajat Celcius ditambah 24 derajat Celcius sama dengan ini sampo maju apa beku? Beku. Kenapa? Beda tandaku rangkan. Berarti sudah kurangi 24 dikurangi 14 sama dengan 10 derajat Celcius. Jadi suhu udara pada pukul 13 adalah 10 derajat Celcius. Jawabannya A ya. Nah, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada pembagian ya. Ini indikator soal menghitung hasil pembagian dua bilangan bulat. Jadi ini dari soal uraian ya. Insya Allah nanti seperti ini modelnya. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, di sini pembagian bilangan bulat. Bagaimana caranya? Sama, kita tentukan dulu hasilnya. Ini hasilnya kira-kira positif apa negatif? Sampo apa Betty? Sampo ya, sama tanda positif. Berarti jawabannya positif. Negatif 897 dibagi negatif 13. Hasilnya berapa? Kita sudah tahu kalau positif ya, berarti di sini positif. Pembagian, kalau soal uraian itu biasanya harus teman-teman jawab lengkap. Berarti harus ada progabitnya ya kalau bisa ya. Jadi harus lengkap di situ, jangan langsung pakai jawaban saja. Nah, di sini berapa kira-kira jawabannya? 897 negatif 897 dibagi negatif 13. Jawabannya berapa? 69 ya. Di sini jawabannya 69. Nah, untuk menghitung soal berikutnya nanti bisa teman-teman coba di rumah ya. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham untuk bilangan bulat? Ini Ustazah mengulang kembali ya dari yang kemarin-kemarin. Jadi pengulangan secara terus-menerus, insya Allah teman-teman nanti akan semakin mudah dalam mengerjakan. Nah, sudah berarti untuk pembahasan hari ini, insya Allah sampai di sini aja. Nanti kita lanjutkan ke indikator berikutnya di pertemuan selanjutnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.